Kemarin sore saya mencoba resep baru untuk makan malam. Rasanya lumayan enak, meskipun tampilannya agak berantakan, tapi semua orang di rumah menyukainya sekali. Bang Andre, gila. Ini barusan banget temen gue telepon nangis-nangis. Dia bilang dapat telepon dari polisi, katanya adiknya ketangkap. Terus dia disuruh transfer 20 juta, sekarang juga. Kalau enggak, adiknya bakal kenapa-napa. Dia panik banget, Bang. Gue sampai bingung, kok bisa sih dia langsung percaya gitu aja? Nggak masuk akal kan? Dengar, Syasha, itu bukan telepon biasa, itu namanya telepon jebakan. Penipu itu targetnya bukan dompet temen lo. Target utama mereka itu otaknya. Mereka pakai senjata yang namanya psychological pressure, atau tekanan psikologis. Ini tuh taktik yang sengaja dirancang buat ibaratnya nge-bypass otak logis kita. Caranya, yaitu dengan bikin kita panik sepanik-paniknya dalam waktu yang super singkat. Jadi, ini sama sekali bukan soal pinter atau bodoh ya. Ini murni biologi. Otak temen lo itu bisa dibilang lagi dihack. Mereka itu sengaja memicu respon panik alami di otak kita. Begitu itu terjadi, udah deh, logika kita langsung mati total. Dan tahu nggak, mereka cuma butuh 5 detik. Skrip omongan mereka itu udah didesain buat bikin lo panik dalam 5 detik pertama. Begitu lo kena paniknya, ya udah, lo kalah. Itu sebabnya, aturan nomor 1 mereka yang paling penting cuma satu, jangan biarkan korban tutup telepon. Kenapa coba? Karena selama lo masih ngobrol sama mereka, lo nggak dikasih jeda buat mikir, nggak dikasih kesempatan buat sadar. Nah, ini dia perbedaannya. Waktu panik, otak kita itu ada di mode otak panik. Satu-satunya tujuan di kepala kita adalah gimana caranya masalah ini cepat-cepat beres. Pokoknya reaktif dan emosional banget. Tapi, kalau kita punya waktu, otak logis kita bisa jalan. Kita jadi bisa mikir, menganalisis, jadi rasional. Penipu itu sengaja ngunci kita di mode otak panik tadi. Astaga, gila banget. Beneran amigdala hijack ini namanya. Terus gimana dong caranya kita sadar kalau itu bohong, Mang? Suara mereka tuh kadang meyakinkan banget loh. Suka ada suara sirine lah, suara orang nangis lah di belakang. Gimana cara bedainnya? Ada caranya. Dan ini bukan sekedar tips biasa. Dengerin baik-baik, ini sebuah protokol. Namanya protokol anti panik. Aturan pertama dan paling utama yang harus lo tanam di kepala. Polisi, rumah sakit, bank, instansi resmi manapun nggak bakal pernah minta lo transfer duit lewat telepon. Apapun alasannya. Nggak akan pernah. Titik. Jadi, kalau lo dapat telepon semacam itu, ini protokolnya. Ikutin persis. 1. Dengar. Coba tetap tenang, dengerin aja dulu ancaman mereka apa. 2. Sadar, detik itu juga bilang ke diri sendiri, oke, ini penipuan, gue lagi dimanipulasi. 3 dan ini yang paling krusial, tutup teleponnya, langsung, saat itu juga. Nggak usah pakai ragu, ini satu-satunya cara lo ngambil alih kendali. 4. Verifikasi. Nah, setelah telepon mati, sekarang lo yang berkuasa. Cari sendiri nomor telepon resmi kantor polisi atau bank yang beneran, terus lo yang telepon mereka buat mastiin. Jadi, dari semua ini aturan main buat ngelawan mereka tuh sebenarnya cuma satu. Momen di mana lo pencet tombol merah buat nutup telepon, itu momen kemenangan lo. Saat itu juga kendali balik ke tangan lo. Lo yang telepon ke nomor resmi. Jangan pernah, sekali lagi jangan pernah kasih mereka kesempatan buat nyetir otak lo. Lo yang pegang setir, bukan mereka. Jadi pertanyaannya sekarang buat lo. Kalau abis ini HP lo bunyi dan ada telepon kayak gitu, lo udah siap?